Jalannya sempit, penuh tikungan seperti yang kamu lihat seperti ini. Dan kadang menurun atau juga nanjak. Satu keputusan salah bisa jadi fatal. Beberapa bulan lalu, pengendara motor di Sleman tewas setelah gagal menyalip truk. Terjatuh dan langsung terlindas ban belakang. Bis, mic-nya ya kena angin, bis. Masih ingat film Mr. Bean yang pas lagi turun tangga, tiba-tiba ada nenek pakai tongkat, jalannya lambat banget. Oke, satu sudah lepas, tinggal kita aja. Bersabar dulu. 4 pemotor tewas akibat gagal salip truk. Gagal menyalip truk sering berujung fatal. Kehilangan kendali, terjatuh, dan terlindas. Ini bukan sekedar riding. Ini adalah bagian paling krusial dari perjalanan kami menuju barat. Rute Padang Sedempuan di Sumatera Utara ke Subuh Salam di Aceh. Rute ini tidak ramai, namun gak bisa dianggap sepele. Salah manuver, bisa fatal. Salah ambil jalur, bisa tamat cerita. Tapi di balik semua itu, ada pemandangan yang luar biasa. Jalur yang sedap, dan pelajaran soal kesabaran. Hari ini bukan cuma motor yang diuji guys, tapi juga mental kami sebagai rider dan sebagai ayah anak di atas satu mesin yang sama. Oke, selamat pagi semuanya. Kita sekarang sudah meninggalkan homestay di Padang Sedempuan untuk segera menuju Subuh Salam, yang perjalanannya kira-kira kurang lebih 300 km. Mudah-mudahan sore hari nanti kita sudah bisa melewati perbatasan Sumatera Utara dan Aceh. Untuk pemberhentian pertama kita istirahat dari Padang Sedempuan ini, kita akan berhenti 2 jam kemudian nanti di Sibolga ya, insya Allah. Cuaca cerah hari ini dan suhu adem ya. Bangun subuh tadi jam 4:30 sudah terbangun di sini, hasilnya jam 5 lewat ya jam subuh ya. Keluar dari homestay, merasakan cuacanya dan cukup dingin cuacanya. Mudah-mudahan sepanjang perjalanan kita sampai Subuh Salam nanti tidak ada kendala cuaca yang cukup berarti, dan kita juga tiba di Subuh Salam dengan selamat. Ini masih di Padang Sedempuan menuju jalur ke Sibolga ya. Ya, Sibolga adalah salah satu kota yang kita lewati. Kita harus mengambil waypoint Sibolga agar map tidak mengarahkan kita ke Sidikalang, jalur Sidikalang, jalur atas. Nggak ada kenapa-kenapa, karena kita pengen jalur ini aja. Sibolga nanti lewat Barus. Setelah Barus nanti baru kita melewati perbatasan Sumatera Utara dan Aceh, dan langsung memasuki kota Subuh Salam. Sehat-sehat semua ya. Kondisi motor kita Yamaha MT-25 the new ones tahun 2002 ini sampai sejauh ini dari BSD ke Padang Sedempuan kira-kira sudah menempuh jarak 1.800-an kilometer. Masih alhamdulillah lancar semuanya, masih normal. Kita sudah ganti oli di Bukit Tinggi pada kilometer 1.500. Dan kemarin memang ada sedikit perasaan yang nggak enak ketika riding ya, dan kemungkinan besar itu karena rantai yang sudah mulai kering ya,
Karena terakhir sekali kita lumasi rantai itu di mana ya, Pis? Kita lumasi rantai itu, Pis? Sebelum Bukit Tinggi atau Bukit Tinggi ya? Sebelum Bukit Tinggi kayaknya. Bukit Tinggi. Ya. Dan sudah 300 km perjalanan itu sepertinya memang harus dilumasi. Nah, tadi sebelum berangkat kita lumasi, motor kembali ringan untuk dikendarai seperti ini. Kondisi lalu lintas masih ramai ya, karena pagi-pagi ini. Ya, karena jalannya makin mendaki. Oke, kita sudah keluar dari perbatasan kota Padang Sidempuan dan kita akan menuju Sibolga. Ini kayaknya jalur L300 ya, jalur travel, karena banyak travel dari tadi nih, termasuk yang di depan kita. Jalurnya menanjak terus guys, nggak ada travel nih, sama sekali nggak ada platnya. Inilah salah satu tantangan kalau kita touring, ketemu bus di depan. Teringat film Mr. Bean ya, masih ingat film Mr. Bean yang pas lagi turun tangga tiba-tiba ada nenek pakai tongkat, jalannya lambat banget, kesal banget Mr. Bean nya. Tapi kita di sini nggak boleh kesal-kesal ya, sehingga mengambil keputusan yang salah lalu mengakibatkan mudarat bagi kita sendiri yang sedang melakukan perjalanan. Sabar aja sampai kita menemukan momen yang tepat untuk mendahului bus dan pick-up ini. Jangan mendahului garis putus jika memang tidak kelihatan apapun di atas, di depan. Oke, satu sudah lepas, tinggal kita aja. Bersabar dulu. Oke, belum bisa kita dahului karena garisnya belum putus ya. Terus yang tikungan ke kiri itu tidak terlihat kendaraan apapun. Kita nyalakan sen ke kanan untuk memberikan isyarat pada pengendara di belakang bahwa kita berencana untuk mendahului truk ini. Kita nggak boleh ikut-ikutan ya, silakan saja mereka mendahului pada saat jalurnya belum putus-putus. Safety first, safety riding, karena ini hanyalah touring untuk healing, bukan sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa atau darurat kelas tinggi gitu ya. Nah, ini ada kemungkinan besar kita bisa menyalipnya. Nah, akhirnya kita menyalip truk ini tanpa harus ngebut, tanpa harus ngegas. Safety riding guys. Truk boleh disalip tapi sabar dulu. Lihat marka jalan sebelum menyalip. Jangan nekat, utamakan keamanan. Jalan menurun tambah tikungan sama dengan ekstra hati-hati. Jika lelah, rehat sejenak di viewpoint terdekat. Bis, kita baru berhenti 1 jam 16 menit lagi bis. Ini kalau pegal berdiri-berdiri. 4 pemotor tewas akibat gagal salip truk. Gagal menyalip truk sering berujung fatal. Kehilangan kendali, terjatuh, dan terlindas. Jarak aman dan kesabaran adalah kunci keselamatan saat menyalip kendaraan besar. Di jalanan sumut seperti ini guys, menyalip truk bukan perkara gampang. Jalannya sempit, penuh tikungan seperti yang kamu lihat seperti ini. Dan kadang menurun atau juga nanjak. Satu keputusan salah bisa jadi fatal. Beberapa bulan lalu, pengendara motor di Sleman tewas setelah gagal menyalip truk, terjatuh dan langsung terlindas ban belakang. Bis, mic-nya jangan kena angin, bis. Kasus seperti ini nggak cuma 1 atau 2 bro.
Di Tangerang Selatan sendiri, seorang pemotor tewas karena mencoba menyalip truk sampah di tikungan. Cakepnya semuanya bersih. Di Bogor dan Bekasi, cerita serupa terulang kembali. Semua karena satu hal, terburu-buru dan tidak sabar. Jadi, ingat, tunggu jalur marka putus-putus. Pastikan visibilitas aman dan jangan pernah nekat. Pulang selamat jauh lebih penting daripada cepat sampai tetapi penuh dengan resiko. Setelah perjalanan lebih kurang selama 2 jam, sepertinya kita harus cari spot untuk bisa rehat. Dan kita akan memasuki kota Sibolga beberapa saat lagi. Dan kalau saya lihat dari peta, sebelum memasuki kota tersebut ada daerah pantai yang sepertinya enak untuk kita duduk-duduk di situ. Dan kalau saya lihat di peta, itu ada fasilitas makan minumnya dan segala macam. Ayo kita ke sana. Sibolga siang ini terasa damai. Lautnya tenang, birunya bersih, dan angin pantainya seolah mendinginkan mesin dan kami berdua yang sejak pagi tadi terus jalan tanpa henti. Di tengah perjalanan yang panjang, tempat kayak gini rasanya seperti checkpoint guys. Checkpoint kehidupan. Di sini kita berhenti sejenak, bukan untuk mundur, tapi buat melanjutkan dengan kepala yang lebih dingin dan perasaan yang lebih tenang. Sibolga jadi titik jeda, bukan akhir. Dari sini kami bersiap lagi. Jalur ke kota Subu Salam di Aceh telah menanti. Tidak lama lagi kita akan memasuki perbatasan Sumatera Utara dan Aceh. Dan ceritanya nanti ada di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Beliau naik Royal Enfield Himalayan dan beliau dari Lampung. Kita udah ketemu 2 kali. Ketemu pertama setelah lewat Bukit Tinggi ya? Iya, di Kota Nopan. Kota Nopan di jalan ya. Jadi kita cuma bisa pause aja di jalan.